Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Kiai mengenai hadis-hadis yang membahas tentang pecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu diketahui bahwa matan hadis atau redaksi isi hadis yang meriwayatkan tentang pecahnya umat Islam menjadi 73 golongan itu diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis bi alfadin mukhtalifatin, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda, bi riwayatin mutanawwi'atin, dengan beberapa riwayat yang bermacam-macam. Oleh sebab itu kita akan jelaskan 7 riwayat, tapi bukan hanya terbatas 7 itu loh ya, masih banyak sekali, tetapi pada pertanyaan kali ini kita akan menjelaskan 7 saja. Sab'u riwayatin mutanawwi'atin, 7 beberapa riwayat mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Yang pertama, an Abdullah bin Amr bin As, yaitu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang kedua, an Amr bin Auf radhiyallahu an. Yang ketiga, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang keempat, an Auf bin Malik radhiyallahu an. Yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang keenam, an Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang ketujuh, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Kemudian matan hadis yang menjelaskan tentang al-firqatu an-najiyatu, firqah yang selamat, ruwiyat bi alfadin mukhtalifatin, yaitu diriwayatkan bi alfadin dengan lafaz-lafaz mukhtalifatin yang berbeda-beda. Kita simpulkan ada 4 lafaz atau redaksi matan hadis. Yang pertama redaksinya ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian matan yang kedua wahya al jama'atu. Matan yang ketiga al islamu wa jama'atuhum. Matan yang keempat as-sawatul a'dhamu. Kemudian dikasih bayan, dikasih penjelasan man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Adapun 7 periwayatan hadis tentang firqah umat Islam yang menjadi 73 golongan. Yang pertama, al-hadithul awal an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya kita putus, kita potong karena di dalam kitab yang sudah kita susun namanya kitab Adillatul Ahkam li Masalihil Anam, jilid yang pertama halaman 198. Sudah kita cantumkan matan hadisnya secara panjang dan lebar, termasuk nomor-nomor hadisnya dan perawi-perawi hadisnya dan derajat hadisnya. Kemudian kita singkat aja di sini. Inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan, menggunakan kata millah. Inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil, tafarraqat, yaitu telah terpecah oleh bani Israil, ala 72 millatan, atas 72 millah ya. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan, dan akan pecah oleh umatku ala 73 millatan, atas 73 millah. Kulluhum finnari, redaksinya berbeda-beda, perlu diperhatikan. Kulluhum bermula tiap-tiap mereka, finnari yaitu di dalam neraka. Ini langsung di justice menggunakan lafaz finnari. Hadis yang berikutnya nanti tidak begitu. Illa millatan wahidatan, kecuali millah yang satu. Qalu berkata oleh mereka para sahabat, wa man hiya ya Rasulullah, bermula siapakah dia yaitu ya Rasulullah. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ma yaitu sesuatu, ana yang ada oleh saya, alaihi yaitu atasnya, ma wa ashabi dan para sahabatku. Akhraja, telah mengeluarkan hu pada dia hadis At-Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2641. Dan redaksi ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 444. Ini adalah matan redaksi hadis yang pertama, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, dengan matan hadis intinya yang firqah najiyah, ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian hadis yang kedua, al haditsus tsani,
An Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga panjang. Di dalam kitab kami Adillatul Ahkam di Masalihil Anam, jilid yang pertama tentang kitab Tauhid, halaman yang ke-199. Redaksinya panjang, kita putus di sini. Ya, ini sabda Rasulullah SAW. Ala inna bani Israila iftaraqat ala Musa sab'ina firqatan. Ingat-ingatlah, sesungguhnya Bani Israel iftaraqat telah terpecah ala Musa atas Nabiullah Musa alaihissalam sab'ina firqatan pada 70 firqah, menggunakan firqah. Kalau redaksi yang pertama tadi menggunakan kata millah. Kulluha dhallatun illa firqatan wahidatan. Kulluha masing-masingnya dia firqah dhallatun, yaitu sesat, dhallah, menggunakan kata dhallah enggak langsung finar. Illa firqatan wahidatan, kecuali firqah yang satu. Al-Islamu wa jama'atuhum. Lah redaksinya, walaupun toh itu umatnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi redaksi hadis menggunakan lafaz al-Islamu wa jama'atuhum, yaitu Islam wa jama'atuhum dan jamaah mereka. Thumma innaha iftaraqat ala Isa bin Maryam ala 71 firqatan. Kemudian sesungguhnya keadaan iftaraqat telah terpecah ala Isa bin Maryam atas Isa bin Maryam alaihi wasallam ala 71 firqatan, atas 71 firqah. Kulluha dhallatun illa firqatan wahidatan. Masing-masingnya dhallatun, yaitu sesat, illa firqatan wahidatan, kecuali firqah yang satu. Ingat redaksinya menggunakan dhallah, enggak langsung finar. Kemudian al-Islamu wa jama'atuhum, yaitu Islam wa jama'atuhum. Thumma innakum takununa, kemudian sesungguhnya kalian takununa, ada oleh kalian ala ithnataini wa sab'ina firqatan, atas 72 firqah. Jadi hadis ini tidak 73 tetapi 72 firqah. Ithnataini wa sab'ina firqatan. Ya, jadi tidak langsung di justice harus 73, tidak. Kulluha dhallatun, ini menggunakan lafaz dhallatun. Illa firqatan wahidatan, kecuali firqah yang satu. Redaksinya al-Islamu wa jama'atuhum. Jadi sama. Di dalam umatnya Nabi Musa alaihissalam juga al-Islam wa jama'atuhum. Di dalam umatnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam juga al-Islam wa jama'atuhum. Di dalam umatnya Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan redaksi al-Islamu wa jama'atuhum. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak, nomor hadis 445. Kemudian yang nomor 3, al-haditsu ats-tsalits an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millatan. Ingat-ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian min ahlil kitab, dari ahlul kitab, iftaraqu, yaitu telah terpecah oleh mereka, ala 72 millatan, atas 72 millah, menggunakan kata millah, dan jumlahnya 72. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya ini millah, yaitu adalah umat Islam, sataftariku, akan terpecah, ala thalathin, atas 3, wa sab'ina, dan 70. Jadi akan terpecah menjadi 73. Thintani wa sab'una finnari, yang 72 finnari, di dalam neraka. Ini menggunakan redaksi finnari. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satu fil jannati, di surga. Wahia al-jama'atu, wahia bermula dia, al-jama'atu, yaitu jamaah, menggunakan redaksi jamaah, tidak ahlus sunnah wal jamaah, tapi hanya al-jamaah. Akhraja, telah meruatkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4597. Al-haditsu ar-rabi' an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan, telah terpecah oleh Yahudi, menggunakan lafaz Yahud, ala 71 firqatan, atas 71 firqah, menggunakan redaksi firqah bukan millah. Fawahidatun fil jannati, yang satu di surga, wa sab'una finnari, dan yang 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan, dan telah terpecah oleh Nasrani, langsung menggunakan redaksi Nasara, ala 72 firqatan, atas 72 firqah. Wa 71 finnari wa wahidatun fil jannah, yang 71 finnari dalam neraka, wa wahidatun, dan yang satu fil jannati, di dalam surga. Kemudian menggunakan sumpah, redaksinya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat
yang jiwa Muhammad biadi dalam genggaman kekuasaannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Sungguh akan terpecah umatku oleh umatku ala 73 firqatan, atas 73 firqah. Wahidatun fil jannati, satu di surga, wa thintani wa sab'una finnari, dan yang 72 di neraka. Kemudian qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, manhum, bermula siapa mereka itu? Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, al-jama'atu, dengan redaksi al-jama'ah. Akhrajahu Ibnu Majah, nomor hadis 3992. Kemudian al-haditsu al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Perhatikan, menggunakan redaksi au bukan wa. Iftaraqat, telah terpecah al-yahudu oleh Yahudi ala ihda, atas satu, au berarti ini milih, au thintaini wa sab'ina firqatan, atau atas 72 firqah. Artinya perawi hadis ragu-ragu apakah 71 ataukah 72. Wa tafarraqatin nasara ala ihda au thintaini wa sab'ina firqatan, sama menggunakan redaksi au. Inilah penting kita belajar hadis tentang lafaz-lafaz. Jangan sampai kalau sudah nggak ada katanya di hadis ini langsung nggak bisa, begitu nggak. Hadis itu rata-rata diriwayatkan oleh para ulama bi alfadin mukhtalifatin, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Lanjut, wa taftariqu ummati ala 73 firqatan, dan akan pecah umatku oleh umatku ala 3 atas 3 wa sab'ina dan 70 firqatan berupa firqah. Jadi dalam hadis ini tidak menyebutkan lafaz apapun, enggak ada ma'ana alaihi wa ashabi, enggak ada lafaz wahya al-jamaah. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4596 biduni lafzil jamaah, dengan tanpa ada lafaz jamaah. Lanjut, al-haditsu as-sadisu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila, menggunakan bani Israel kembali, tadi menggunakan al-Yahud dan Nasara, ini menggunakan bani Israel. Inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya bani Israel telah terpecah menjadi 71 firqah. Wa langsung wa inna ummati, gitu, enggak ada menyebut Yahudi atau Nasara, ini hanya bani Israel. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72. Ini 72 bukan 73. Ala 72 firqatan kulluha finnari, masing-masing di dalam neraka, menggunakan lafaz finnari, illa wahidatan, kecuali satu, wahya al-jamaah. Bermula dia adalah lafaz al-jamaah yang menggunakan jamaah. Akhrajahu Ibnu Majah, nomor hadis 3939. Kemudian yang terakhir, al-haditsu as-sabi'u, hadis yang ketujuh, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzarul mira'a, tinggalkanlah oleh kalian al-mira'a, pada perdebatan. Fa inna bani Israila iftaraqu ala ihda wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya bani Israel iftaraqu, yaitu telah terpecah oleh mereka, ala ihda wa sab'ina firqatan, atas 71 firqah. Wan nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan, dan Nasrani terpecah atas 72 firqah. Kulluhum ala dhalalati, kulluhum bermula tiap-tiap mereka ala dhalalati, yaitu di atas kesesatan, illa sawadul a'dhama, kecuali as-sawadul a'dham, yaitu golongan yang terbesar. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa manis sawadul a'dhamu, bermula siapakah sawadul a'dhamu itu? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah SAW, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, man, yaitu orang-orang kana yang ada oleh dia, man alama, atas sesuatu, ana yang saya alaihi, yaitu di atas atau bertindak berpijak di atas sesuatu tersebut, wa ashabi, dan oleh para sahabatku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, man lam yumari, man bermula siapa saja, lam yumari yang tidak berdebat oleh dia, man fi dinillahi, di dalam agama Allah,
Wa man lam yukaffir, dan bermula siapa saja lam yukaffir yang tidak mengkafir-kafirkan oleh dia man ahadan pada seorang pun min ahli tauhidi, dari ahli tauhid. Ahli tauhid adalah umatnya Rasulullah SAW yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bidzambin, dengan sebab suatu dosa. Artinya jangan sekali-kali mengkafirkan orang dari umatnya Rasulullah min ahli tauhid dengan sebab dosa. Punya dosa dikit langsung kafir, bid'ah kafir. Ghufira, maka akan diampuni lahu terhadap baginya man. Akhrajahu at-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tabarani oleh Imam at-Tabarani fil Mu'jamil Kabir dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 7553. Yang perlu diperhatikan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an adalah di dalam matanya tidak menyebut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menyebutkan Bani Israel dan Nasara. Kemudian kulluhum 'ala dhalalati illa sawatal a'dhama, berarti bisa dipahami bahwa orang-orang Bani Israel kemudian orang-orang Nasrani yang setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mereka mengikuti ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka konsisten dalam mengerjakan agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, maka disebut as-sawadul a'dham man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian sering muncul pertanyaan, jika di dalam matan atau redaksi hadis-hadis tersebut tidak ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, lalu dari mana istilah ahlus sunnah wal jamaah? Yang ada kan cuma al jamaah atau ma ana alaihi wa ashabi. Baik, kita jawab, amma istilahu ahli sunnati wal jamaati, adapun istilah ahlus sunnah wal jamaah, faqad ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, maka sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab tafsir Ibnu Abi Hatim. Rawa Ibnu Abi Hatimin, rawa telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatimin oleh Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, di dalam tafsir beliau namanya tafsir Ibnu Abi Hatim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, telah meriwayatkan oleh beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106. Qala, telah berkata oleh beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaati, tabyaddu menjadi putih, wujuhu ahli sunnati wal jamaati, oleh wajahnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ini perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wa qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Wa qauluhu, sama di dalam mentafsiri surat Ali Imran ayat yang ke-106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yakni yaumal qiyamati hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaati wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqati. Kata Imam Ibnu Katsir, qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi jelas sekali bahwa istilah ahlus sunnah wal jamaah sudah dikenal sejak zaman para sahabat Nabi, sehingga tidak bisa dikatakan itu istilah bid'ah, bukan. Sejak zaman sahabat ditenarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang istilah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, mudah-mudahan memberikan ilmu yang manfaat dan barakah bagi kita semua di dalam agama, fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.